Halo guys, jumpa lagi bersama 89 Engineering. Lama nggak upload ya. Kali ini di episode kali ini saya akan bahas tentang oli sintetik untuk mesin bore up harian ya. Jadi kenapa oli sintetik? Oli sintetik ini merupakan oli yang sudah melalui rekayasa engineering. Jadi bukan dari mineral oli gitu ya. Sebenarnya nggak ada sintetiknya, itu ada yang semi sintetik, full sintetik gitu ya. Nah, semi sendiri ini ada yang kandungannya tetap dicampur sama oli mineral gitu, cuma berapa persennya itu udah disebut sintetik memang. Jadi bagi konsumen yang pakai oli sintetik ini, kalian itu benar-benar harus cari tahu infonya apa yang dimaksud dengan oil sintetik ini. Juga beli olinya di sumber yang jelas, karena akhir-akhir ini marak banget ya oli palsu dari oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Karena efeknya apa? Ini oli palsu ini sangat buruk ke mesin kalian ya. Mungkin nggak kelihatan di awal gitu, tapi begitu nanti overhaul maka biaya cost overhaulnya akan jadi membengkak. Itu yang harus benar-benar kita sebagai konsumen itu memperhatikan hal ini. Memang sepele gitu ya oli, bahkan ada statement pakai oli sintetik belum tentu bagus bang. Itu gimana ya, balik lagi, karena memang oli sintetik ini, kalau dari saya pribadi karena saya praktisi engineering ya, oli sintetik itu bagus ya, tapi memang membutuhkan cost yang tinggi gitu, karena harga oli sintetik ini memang nggak murah. Kayak balik lagi kan, dia memang dibuat dari rekayasa engineering ya, yang mana melalui engineering chemical gitu ya, sampai menjadikan dia itu sebuah sintetik, artinya pelumas buatan gitu. Nah, buatan ini dalam artian dia memang dibuat untuk memenuhi kriteria-kriteria tertentu gitu, seperti kriteria dalam kondisi ekstrim gitu ya. Di sini yang saya maksud adalah untuk keperluan racing, karena racing itu main di sampai RPM 12.000 sampai 15.000 RPM ya. Lalu untuk perjalanan perkotaan yang macet parah itu termasuk kondisi ekstrim. Kenapa? Karena dia itu low RPM ya. Low RPM artinya si pompa oli tidak memompa oli melumasnya secara maksimal. Jadi kalau kalian pernah bongkar mesin, kalian putar secara pelan gitu ya, itu oli cuma kayak nggak nyemprot gitu, cuma ngalir gitu aja, nggak nyampe nyemprot, karena memang flow-nya itu rendah. Nah, kondisi ekstrim di sini yang dimaksud adalah bagaimana si mesin tetap bekerja dengan kualitas pelumasan yang minim. Jadi bukan berarti nggak ada oli ya, tapi karena memang dia itu tidak nyembur olinya, karena memang ketika nyembur, mekanisme pompa oli yang melalui mechanical RPM mesin, dia pasti membutuhkan yang namanya putaran mesin ya, supaya menghasilkan pressure untuk menyemburkan olinya. Nah, yang bagian paling rentannya adalah di bagian big end kerkas. Nah, itu apalagi big end motor-motor kecil itu ya, yang pakai anti friction bearing gitu. Nah, gimana lebih ekstrim lagi kalau yang sekelas mobil. Nah, untung aja mobil itu biar kata low flow, dia didesain bukan low flow sih, low RPM tapi flow-nya gede gitu ya. Itu pompa mobil itu. Nah, kalau pompa motor ini ya, kalau misalkan kalian mesinnya standar itu oke-oke aja, karena memang sudah dites gitu ya. Yang di sini yang jadi masalah adalah mesin bore up, karena mesin bore up ini ya kalian membore up tanpa memperhitungkan hal yang lainnya biasanya ya, saya tidak ngomong semuanya tapi biasanya seperti itu. Oke, udah panjang lebar ngebahas oli sintetik, alasannya kenapa diperlukan oli sintetik untuk mesin bore up. Kita lihat sih kayak gimana sih oli sintetik itu. Ayo kita simak. Sebelum kita bahas oli sintetik, ada baiknya kita mengetahui oli mineral itu ya. Jadi oli mineral ini adalah oli yang bersumber dari perut bumi. Nah, ini banyak yang diambil dari perusahaan-perusahaan minyak ya yang gede gitu, seperti Pertamina, ExxonMobil, Shell, dan lain sebagainya. Oke, itu jadi diekstrak olinya, terus abis itu
crude oil itu diproses melalui refining proses, dan itu nanti akan jadi beberapa produk tuh, mulai dari macam-macam deh sampai ke bensin. Bensin pun asalnya ya dari perut bumi gitu ya, bahan bakar ya, diesel, bensin itu asalnya dari crude oil, dari proses pemurniannya. Oke, itu mineral oil ya. Jadi mineral oil berasal dari fosil-fosil makhluk hidup ya, baik tumbuhan ataupun hewan yang udah lama mati di dalam perut bumi sehingga dia itu menjadi sumber minyak alami. Oke, masuk ke oli yang udah jadi ya, oli udah di botol. Jadi komposisi oli itu kayak gimana sih? Seperti kalian lihat pada gambar ya. Jadi ada di situ 80% adalah base oil dan 20%-nya itu adalah aditif. Nah, base oil ini terbagi dua, guys. Jadi yang satu tadi mineral oil dan synthetic base oil. Lalu bagaimana dengan sintetik? Sintetik itu ya adalah buatan manusia ya, yang dibuat dari chemical compound rekayasa engineering. Jadi sintetik ini memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu ya. Jadi misalkan anti frictionnya lebih tinggi daripada mineral oil, stabilitas temperatur, maksudnya temperatur tinggi dia itu nggak sampai menguap ya, nggak nyampe habis gitu pelumasnya, dan lain sebagainya, tergantung kebutuhan daripada pasar ya, demand pasar. Lalu mineral oil ini kenapa disebut berantakan ya? Jadi bisa kalian lihat pada sebelah kiri itu kan mineral oil ya, tuh gambar yang itu tuh kayak Lego, diibaratin kayak Lego. Lego itu kan yang berantakan gitu ya. Sedangkan yang sebelah kanan itu Legonya rapi. Yang dimaksud berapi dan berantakan ini adalah struktur kimia yang terdapat dari mineral oil. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Dia nggak teratur ya, jika dibandingkan dengan sintetik tadi buatan manusia ya, yang melalui rekayasa engineering, dia itu struktur kimianya rapi. Di samping strukturnya rapi, ternyata lubrikan itu ada unsur-unsur yang memang tidak dibutuhkan mesin atau malah merugikan mesin ya. Nah, yang namanya sintetis, mereka itu membuang atau mengeliminasi atau mengurangi hal-hal tersebut sehingga didapatlah sebuah namanya rekayasa yang sesuai kriteria yang diinginkannya. Biar kalian lebih paham, gambarannya seperti ini. Nah, sebelah kiri adalah conventional oil molecule atau dengan kata lain mineral oil, dan sebelah kanan synthetic oil. Nah, kira-kira begini ketika berhadapan dengan friksi ya. Jadi kalau mineral oil itu dia molekul-molekulnya nggak rata, ada yang kecil, ada yang gede gitu ya. Nah, ada juga yang namanya semi sintetik itu, jadi dicampur dia antara mineral dan sintetik dan full sintetik. Bisa kalian lihat ya, full sintetik itu molekulnya rata gitu. Jadi kayak misalkan bola ya, ukurannya sama, diameternya sama gitu ya. Jadi dia itu menjadikan lebih stabil pelumasnya. So, jadi apa perbedaannya? Yang jelas synthetic oil itu mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak ada di mineral oil. Tentunya juga karena ini rekayasa engineering ya, mereka perlu teknologi segala macam yang membuat itu menjadi mahal. Ya, salah satu kelemahan dari synthetic oil adalah cost yang lumayan gede, alias olinya mahal. Bicara 100% sintetik dan full sintetik. Jadi artikel ini atau yang gambar ini saya dapat dari AMS Oil ya. Di situ disebut ketika kalian searching online itu beberapa orang mendefinisikan 100% sintetik adalah oli yang secara eksklusif dibuat dari grup 4 PAO base oil. Nah, sebaliknya mereka define full synthetic adalah oil yang dibuat dari grup 3 base oil. Base oil dari API standar API itu dikategorikan menjadi 5, yaitu grup 1, grup 2 konvensional base oil alias mineral oil, grup 3, grup 4, grup 5 masuknya ke synthetic base oil. Masih dari sumber yang sama, AMS Oil, gambar ini menjelaskan ya lebih detail
tentang grouping by API standar. Nah, di situ grup 1, grup 2, jadi dikategorikan manufacturing prosesnya solvent, freezing, hydroprocessing gitu. Nah, sedangkan yang sintetik itu ada yang namanya catalytic dewaxing, chemical reaction, dan as indicated itu yang diperlukan ya. Klasifikasi grup berdasarkan API standar bisa kalian lihat di situ ya. Video ini bisa kalian pause saja, nanti kalau dijelasin jadi kepanjangan ya. Gitu, pokoknya dari grup 3, grup 4, grup 5 termasuk di dalam kategori sintetik. Lalu yang PAO atau ester itu di mana Bang? Nah, PAO ester itu masuknya udah ke grup 4, grup 5 ya. Lalu untuk ester itu kayak gimana sih Bang? Jadi ester ini adalah sintetik juga gitu ya, yang ditambahkan ke oli. Jadi dia itu memberikan efek lebih melekat ke permukaan logam ya. Dalam artian melekat ini kemampuan lubrikasinya terhadap logam itu lebih baik, juga memberikan efek pendinginan yang lebih baik juga gitu dalam kondisi ekstrim gitu, yang seperti kita tahu ketika mesin bergerak kan dia itu metal to metal kontak ya, yang cuma dilapisi sama oil film. Nah, oil film kan tipis banget tuh. Nah, si ester ini mampu mengakomodir kondisi ekstrim. Untuk oli ester atau PAO ester gitu yang banyak diiklankan, kita nggak bahas penjelasannya ya, karena itu lebih ke kimia sih, jadi rumus-rumus rantai kimia gitu ya. Itu daripada nanti kalian pusing, lebih baik kita bahas manfaat, kelebihan, dan kekurangannya aja, serta gambaran besarnya itu kayak gimana. Nggak perlu kita itu secara detail. Kalau kalian mau, monggo kalian belajar kimia, di situ nanti kalian akan paham bagaimana si bekerjanya si oli ini sehingga menjadi lubrikan yang bisa mengakomodir kondisi-kondisi ekstrim. Lalu di oli kan ada yang namanya api servis ya. Lalu apakah setelah kita memilih sintetik, habis itu API itu nggak penting? Nggak penting juga guys. Nah, perlu kalian ketahui dulu apa sih itu API. API adalah singkatan dari American Petroleum Institute, yang mana dia itu sebuah organisasi yang mengatur performa engine oil ya. Nah, dimulai dari S, yaitu dia untuk spark ignition, lalu C untuk compression ignition, yang mana C ini untuk diesel, yang S itu untuk bensin. Lalu dimulai dari alfabet A yang paling jadul sampai yang sekarang itu alfabet terakhirnya di SP. Jadi tingkatan paling tingginya untuk gasolin itu SP ya. Nah, penjelasannya bisa kalian lihat di situ ya, di gambar. Jadi SP itu untuk engine yang udah direct injection ya, atau mesin-mesin turbo. Lalu ngelihat perbedaannya gimana sih? Jadi perusahaan-perusahaan ini bikin sebuah grafik ya. Jadi ini saya ngambil ada 3 macam grafik, tapi pada intinya dia itu sama, yang menyatakan bahwa api servis SP ini adalah yang terbaik dari produk mereka. Udah cukup ya penjelasan mineral sintetik. Nah, ini di gambar ini adalah gimana oli itu dikemas ya. Jadi dicampur, memang ada mesin campurnya antara aditif dan base oil, sehingga jadilah oli sintetik yang udah jadi gitu ya, udah dikemas ke botol sehingga bisa didistribusikan. Nah, ini adalah penjelasan berapa persen sih market share untuk oli mineral, sintetik, dan vegetable gitu ya. Yang sering kita dengar kan mineral sintetik gitu. Jadi memang perusahaan minyak ini dia goalnya adalah industrial, karena memang industrial ini pemakai oli paling gede ya. Mulai dari industri yang kita lihat ya, yang kelihatan gitu di Jakarta maupun daerah Karawang gitu ya. Dan juga paling banyak sih di marine atau alat berat. Kalau kalian tahu itu olinya makanya berdrum-drum itu. Kalian tahu kan satu drumnya 220 liter. Nah, itu kebayang dong. Jadi kalau dia ngambil dari sintetik, kenapa di situ sintetik cuma
5% ke bawah gitu ya. Ya itulah karena sintetik itu kuantitinya dia memenuhi pasar otomotif aja, dan pasar otomotif tidak sebesar pemakaian di industri. Ini adalah gambar viscosity ya terhadap lifetime. Jadi gambar ini saya juga ngambil dari AMS gitu ya. Jadi penjelasan AMS itu walaupun sintetik, jadi sintetiknya itu kualitasnya macam-macam guys, dan karakteristiknya dia itu kalian bisa lihat kan viscosity-nya itu yang 10 antara range itulah gitu. Ketika dipakai dia memang encer dulu nih, tapi seiring berjalannya waktu kalau dia nggak nguap gitu ya, lama-lama dia akan naik menjadi mengental. Nah saat mengental itu dia akan menjadi sludge itu kayak gel ya, oli. Jadi makanya diperlukan ganti oli secara periodik untuk mencegah hal ini. Tapi ini sering kejadiannya hanya di kendaraan roda 4 ya, atau mobil atau truk ya. Kalau misalkan di motor jarang banget ini kejadian gitu, karena memang ada oli penggantian kilometer rekomendasi atau berdasarkan pengalaman kalian masing-masing. Bahkan kita pakai aja kadang oli itu udah habis ya kan, jadi udah setengah aja udah kita ganti gitu. Ini jadi ada penjelasan ya kenapa oli itu bisa habis atau dia itu bisa mengental kayak tadi. Jadi yang mempengaruhinya adalah oksidasi. Olinya mengalami oksidasi, sehingga oksidasi ini mempercepat degradasi kualitas oli ya. Oli yang mengalami oksidasi akan berubah warna, yang mana itu normal ya. Berikut beberapa oli sintetik yang bisa kalian temui di pasaran, tapi di sini saya ngambil dari official store ya. Jadi untuk mencegah kalian itu dapat oli palsu. Ini untuk yang extra protectionnya yang harganya di atasnya yang tadi ya. Ada Eneos, ada FK Massimo. Nah FK Massimo ini apinya ESM ya. Lalu ada Evalup yang Racing Pro, tapi itu Jaso MA2. Ini adalah Castrol Edge. Lalu di sini ada Motul yang 7100 ya. Ini udah yang termasuk tinggi dia. Lalu mobil One yang Gold ini yang bagusnya. Masuk urutan terakhir yang kasta paling tingginya untuk racing use. Di sini adalah kasta tertingginya ya dari oil sintetik, yaitu ada AMS Oil, lalu ada Ippon Racing. Lalu di sini ada Repsol yang racingnya juga. Untuk Motul itu 300 V ya. Oli-oli ini bisa kalian dapatkan di online store officialnya ya. Untuk oli lain monggo silahkan nanti komen aja di bawah. Oke, sekian pembahasan oli sintetik untuk motor bore up. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thanks.